Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya rekan-rekan yang sudah bergabung. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Walaupun sudah malam, tapi kita masih semangat pagi. Eh, Alhamdulillah di hari apa ini ya, hari Kamis kita masih bisa berjumpa kembali ya. Ini eh, acara kesekian kalinya dengan IMC. Nah, soalnya tema-tema yang dihadirkan tentu tema-tema yang menarik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hening, damai, dan sadar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nanti insya Allah saya akan didampingi oleh eh, moderator kita, yaitu ada Kakak Meti yang insya Allah akan mengawal dari awal hingga akhir acara nanti. Nah, sebelum saya panggil Kakak Meti, izinkan saya untuk menampilkan sedikit profil dari Your Mind Consulting. Oke, baik. Ya, tadi sekilas tentang Your Mind Consulting ya. Kita ada eh, tim yang memang kita kolaborasi untuk bisa berbagi manfaat dan ilmu, terutama di bidang psikologi. Nah, eh, tema malam ini insya Allah kita akan membahas tentang eh, apa ya, mungkin kita semua pernah merasakan yang namanya pikiran kalut ataupun juga dengan suasana yang membuat kita stres atau apa. Nah, insya Allah pada malam kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih cara kita untuk bisa ibaratnya apa ya, kita hidup damai, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, dan juga kadang seringkali hening ini bisa membawakan eh, apa ya, kalau saya punya prinsip hening itu setengah daripada solusi. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan panggilkan terlebih dahulu moderator kece kita, ada Kakak Meti yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, sebentar. Kakak Meti mana ya? Ya, selamat malam Kakak Meti. Oh, oke, masih di mute ya, belum bisa ini. Oke. Ya, sekarang Ya, selamat malam, Kak Mirza. ya apa kabar Kak Meti? Alhamdulillah, baik, semangat ya. Oh iya dong, kita harus terus semangat nih. Nah, oke, kita akan langsung ya masuk ke materi ya. Sebelumnya, oke, sebentar. Eh, saya akan serahkan langsung kepada Kak Meti untuk mengawal acara ini bersama narasumber kita yang sudah hadir. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih buat Kak Mirza. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Oh ya, sebelum kita berkenalan sama Kak Dilo, kita bisa lihat dulu Kak CV dari Kak Dilo. Belum belum ada. Oke. Oke, nah kita lewat CV dulu nih supaya teman-teman tahu Kak Dilo tuh ada
experience apa aja sih dalam pekerjaannya. Oke, jadi Kak Dilo itu ya beliau lulusan dari Undip dan untuk S1-nya, kemudian untuk S2-nya dari UMS. Nah, oke, pengalaman pekerjaannya luar biasa banget ya. Ada penyiar radio juga, kemudian MC juga, gitu kan. Nah, untuk saat ini, Kak Dilo itu bekerja sebagai dosen di universitas swasta dan eh, bekerja sama freelance ya, Kak, di beberapa biro dan juga PT sebagai konselor. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja yuk kenalan sama Kak Dilo secara langsung. Hai Kak, Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, 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 sehat. Gimana nih Oke, kabarnya Mbak alhamdulillah. Meti dan teman-teman? Alhamdulillah Kak, terima kasih untuk kehadirannya ya. Baik, kita langsung aja ya Kak, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk teman-teman semua yang hadir untuk malam hari ini. Ada 27 orang ya yang ada di sini. Perkenalkan namaku Dilo ya, Dilo Agusti Putra. Aku seorang psikolog klinis yang tadi udah dikenalin sama Mbak Meti dan teman-teman dari GMC. Thank you banget. Ya, jadi malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hening, damai, dan sadar. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin orang bertanya, temanya apa sih? Hening, damai, damai dan sabar gitu ya. Dan sadar, bukan sabar. Itu tuh temanya seperti apa gitu ya. Sebenarnya intinya adalah tentang mindfulness, teman-teman. Ya, ini aku izin share untuk buat PPT-nya. Kebaca ya? Kelihatan ya PPT-nya? Kelihatan jelas. Kelihatan ya, jelas ya. Oke, eh jadi kita akan ngobrol, ini bukan membicarakan, kita bakal ngobrol tentang kemahiran menjaga kesadaran dalam hidup, teman-teman. Ya, karena dalam hidup itu kita perlu sadar. Kadang kita jalan aja di pinggir jalan atau kita lagi di mana, pikiran kita kemana-mana. Itu bagian dari kesadaran. Ya, nah hidup itu butuh sadar, teman-teman. Percuma kalau kita hidup gak sadar ya kan. Nah, malam hari ini kita bakal menggali kekuatan mindfulness untuk kesadaran hidup kita. Oke, nah pertama kita mungkin harus tahu dulu teman-teman, ya, kemahiran apa yang akan kita pelajari dan itu menjadi mental health resilience. Bisa menjadi satu skill kita, menjadi bagian dari hal yang mungkin menjadi skill untuk menjaga kesehatan mental kita ke depannya. Ya, mindfulness ini adalah salah satu terapi dalam psikologi yang sedang lagi berkembangnya dan ini masuk di beberapa sub-sub terapi dalam psikologi buat teman-teman dari psikologi ya, kalau yang paham ya. Dan memang mindfulness ini adalah salah satu terapi yang simple tapi nggak mudah teman-teman ya. Kalau aku biasa terapin di kampus nih sama-sama anak-anak mahasiswaku, jadi ada yang mereka punya kendala-kendala dalam mindfulness gitu. Misalnya mereka mungkin awalnya mencoba mindfulness, mungkin mereka berpikir cuman bernafas, merem gitu aja. Tapi ternyata banyak mental block yang mereka tanpa mereka sadari itu membuat mereka menjadi sulit bernafas, ya, menjadi sulit untuk konsentrasi, fokus. Karena inti dari kesadaran itu adalah fokus, teman-teman. Nah, core dari mindfulness ini adalah sadar dan fokus, teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya. Kita tengok-tengok dulu nih penjelasan mindfulness dari American Psychological Association, ya. Jadi mindfulness ini adalah kesadaran terhadap keadaan internal dalam diri kita dan di sekitar diri. Jadi mindfulness ini bisa ngebantu orang untuk menghindari kebiasaan, teman-teman, edik gitu ya, atau habit-habit tertentu. Ya, kebiasaan dan respons destruktif atau otomatis dengan belajar mengamati pikiran, emosi, dan pengalaman saat ini, here and now, ya. Jadi pengalaman yang benar-benar saat ini, teman-teman, bukan masa lalu, bukan masa depan, ya. Itu yang mungkin perlu kita pahami, gitu. Jadi pengalaman saat ini tanpa menghakimi
no judgment, dan bereaksi terhadap mereka. Mereka itu apa? Ya pikiran itu tadi, pikiran, emosi, dan pengalaman. Tanpa judgment, tanpa kita bilang, pas kita lagi coba mindfulness, ada pikiran yang lewat, tiba-tiba mikirin utang, ya kan? Waduh, utang gimana nih? Rese banget utang lewat-lewat pikiran gua nih. Enggak kayak gitu. Ya. Tapi kita cukup biarkan saja pikiran itu, oh ngutang. Oh ya udah, ya udah. Jadi mindfulness ini bisa dibilang adalah terapi kognitif berbasis fokus pada nafas, gitu ya. Ini bisa mengurangi stres dan juga bisa dibilang basicnya sebenarnya meditasi teman-teman, tapi pengembangannya itu adalah mindfulness. Nanti coba kita kulik ya, sejarahnya seperti apa. Nah, ini sejarahnya. Kalau kita lihat sebenarnya mindfulness itu adalah salah satu teknik yang berkembang dari Buddhism, teman-teman. Buddhis, gitu ya. Nah, kalau di Buddhis itu mungkin ada ajaran Siddhartha Gautama, teman-teman. Nah, ajaran ini berkembang ya, zaman demi zaman berkembang terus dan akhirnya setelah beberapa tahun mindfulness ini dibawa ke barat, teman-teman. Ya, dibawa ke Eropa dan dikembangkan di barat sama seorang pakar mindfulness yang terkenal sampai saat ini, namanya John Kabat-Zinn. Itu dikembangkan menjadi mindfulness based stress reduction, ya. Itu di University of Massachusetts Medical School di tahun 79. Nah, jadi sejak tahun 1970-an sampai sekarang, mindfulness ini udah berkembang banget menjadi sebuah terapi, teman-teman. Yang tadinya itu adalah basic kebiasaan dari Buddhism, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya mindfulness ini juga masuk di beberapa agama-agama gitu ya. Maksudnya bukan cuma Buddhis doang, teman-teman, ya. Jadi tahun 70 berkembanglah mindfulness dan yang sampai sekarang itu berkembang terapinya namanya MBCT, ya. Ada mindfulness based cognitive therapy dan juga mindfulness based stress reduction, ya. Seperti itu. Nah, ini kalau konsep dalam Islam ya, teman-teman. Ya. Karena saya Muslim dan background saya juga di psikologi Islam, jadi saya cukup mengulik dan memahami sebenarnya mindfulness ini juga berkembang di dalam Islam. Namanya kalau buat teman-teman yang Muslim mungkin ya, ini tidak menjadi nama yang asing, namanya muraqabah dalam Islam. Jadi sebuah praktek atau konsep yang mengacu pada pengamatan, meditasi atau introspeksi yang mendalam untuk diri sendiri, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita akan eh, akan berkonsentrasi fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan istilah dari muraqabah sendiri ini sebenarnya basicnya itu dari bahasa Arab ya. Itu jadi artinya itu lebih kepada pengawasan, pengamatan, dan perhatian. Oke. Nah, kalau dalam Islam sebenarnya ini kita sedikit coba mengulik dalam Islam ya, teman-teman ya. Muraqabah ini sering dilakukan dalam konteks konteks tasawuf, teman-teman. Jadi di mana para sufi itu berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan mencapai kesatuan spiritual melalui meditasi, ya. Mungkin kalau dalam ibadah sebenarnya mindfulness ini basicnya itu adalah khusyuk. Jadi kita khusyuk terhadap doa, khusyuk terhadap beribadah dalam agama apapun. Oke? Ya. Next. Ini coba kita sama-sama satukan pemahaman tentang kesadaran, teman-teman. Ya. Udah pada sadar kan? Ya. Kalau boleh boleh dengar suaranya satu orang dong bersuara coba. Udah pada sadar nggak? Satu orang boleh bersuara. Coba aku tes konsentrasinya ya. Sadar nggak nih? Sadar, Bang. Sadar ya. Bang Irfan, sadar nggak? Nah, nyaut ya kan? Oke, tadi siapa yang bersuara tuh? Ya, Thank you. sadar. Yang sadar. Oke. Nah, kita coba satukan pemahaman dulu teman-teman tentang kesadaran ya. Jadi kesadaran ini adalah keadaan pikiran yang penuh dengan perhatian. Ya. 100% perhatian kita penuh dan terfokus pada momen saat ini. Ya, makanya kenapa mindfulness itu tagline-nya itu here and now. Ya. Di sini dan sekarang gitu. Jadi dalam kehidupan kita kadang kita suka sibuk gitu kan dengan pikiran-pikiran kita lagi belajar, tapi pikiran kita mikirin si dia. Kita lagi jalan-jalan, tapi pikiran kita mikirin mantan. Terus kita lagi jalan-jalan, pikiran kita mikirin utang yang belum beres, ya kan? Atau mikirin Pak RT yang nikah lagi. Kan kita nggak tahu, ya.
Mungkin secara fisik memang kita melihat orang itu ada di situ, tapi pikiran dia kita nggak tahu kemana-mana teman-teman. Nah, kalau itu berarti belum sadar 100% teman-teman. Ya, jadi sadar ini adalah pikiran yang penuh perhatian dan terfokus pada momen saat ini. Fix ya, satu pemahaman ya. Oke, next. Jadi secara saintifik, kalau tadi ada sejarahnya dan basic-basic dari American Psychological Association, ini secara saintifik latihan mindfulness ya yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel syaraf dalam otak atau neuron yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran ya. Jadi kondisi ini yang memang adalah bagian dari hal yang perlu kita latih teman-teman. Jadi nggak mungkin teman-teman di sini datang terus langsung canggih mindfulness-nya. Wah, nggak juga semua seperti itu teman-teman. Pasti setiap orang akan punya tingkatan yang berbeda-beda ya. Efeknya terhadap tubuh beda-beda. Nah, kalau dari Dr. Elizabeth Hodge ya dari Center for Anxiety and Traumatic Stress Disorder di Massachusetts General Hospital, ini seorang asisten profesor di Harvard Medical School, dia mengatakan bahwa meditasi mindfulness itu sangat sesuai dengan mengobati kecemasan ya. Jadi orang-orang cemas, orang-orang depresi juga sebenarnya bisa teman-teman. Jadi orang-orang dengan kecemasan memiliki masalah dalam menghadapi pikiran-pikiran yang mengganggu, yang memiliki terlalu banyak kekuatan. Jadi kan kenapa pikiran itu mengganggu diri kita? Karena kekuatan dari pikiran itu cukup kuat untuk mempengaruhi diri kita, teman-teman. Ya. Dan mereka ini tidak dapat membedakan antara pikiran yang terfokus, yang berfokus pada pemecahan masalah, dan kekhawatiran yang melekat dan tidak memberikan manfaat. Biasanya orang-orang dengan kecemasan dia akan berada di zona ini, teman-teman. Ya. Jadi akan sulit untuk membedakan pikiran yang terfokus atau berfokus pada pemecahan masalah, ya, problem solving, dan kekhawatiran yang melekat dan tidak memberikan manfaat. Kadang dia berputar di situ-situ aja. Padahal sebenarnya yang difikirkan itu sebenarnya nggak memberikan manfaat, teman-teman. Ya. Nah, ini sekarang aku coba bantu share untuk beberapa penelitian-penelitian ya. eh, Biar omongan kita malam hari ini agak sedikit berbobot, teman-teman. Jadi ada beberapa penelitian yang aku ambil dari beberapa artikel juga. Jadi manfaat mindfulness ya, salah satunya ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan emosional ya, dengan mengurangi negativitas dan meningkatkan kepuasan hidup. Wah, kita bisa puas sama hidup kita ya. Ini dari Journal of Personality and Social Psychology. Ya, kalau teman-teman mau searching silakan dan dibaca. Siapa tahu ada yang rajin kan mau baca ya. Silakan. Nah, ini juga artikel dari Harvard Health Blog ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan darah. Nah, tekanan darah, mengurangi rasa sakit kronis ya, dan memperbaiki tidur ya. Bahkan sampai tahap yang sebenarnya kalau kita rutin untuk melakukan mindfulness dengan ditambah sama pengobatan-pengobatan lainnya, teman-teman, itu bisa menyembuhkan penyakit kronis, bukan hanya mengurangi rasa gitu. Karena efek dari mindfulness sendiri sebenarnya bersifat biological juga, gitu ya, bersifat biologis tubuh. Ini teman-teman bisa lihat di mindfulness meditation may ease anxiety, mental stress. Ya, bisa buka sendiri ya. Nah, ini juga salah satu terapi dari mindfulness yang berkembang. Mindfulness based cognitive therapy telah terbukti efektif untuk mengurangi gejala depresi dan kecemasan dan mencegah kekambuhan untuk depresi. Ini biasanya mindfulness ini akan menjadi salah satu teknik resilience untuk bertahan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menguasai, ya ditambah lagi mungkin kalau ada yang teman-teman yang punya gangguan masalah mental yang cukup berat, biasanya kita akan mengkonsumsi obat-obatan dan ada vitamin tambahannya. Vitamin tambahannya itu mindfulness, teman-teman. Ya. Nah, ini salah satu lagi penelitian dari Meditation Programs for Psychological Stress and Well-being. Ya, jadi penelitian dari jurnal ini menjelaskan efek dari beberapa gangguan, ya, jenis terapi mindfulness ini itu sesuai dengan penggunaan obat-obatan. Itu jadi sebuah studi dari JAMA Internal Medicine menunjukkan bahwa meditasi mindfulness bisa mengurangi kecemasan dan depresi. Itu. Bahkan ada satu penelitian juga menyebutkan kalau kita mengkonsumsi, nggak aku posting di sini ya, kalau kita mengkonsumsi obat-obatan
kecemasan gitu ya, obat penenang atau obat apapun itu, menjalankan mindfulness selama 3 bulan, konsisten waktunya setiap hari sekali, 10 menit setiap hari, selama 3 bulan itu efeknya akan sama seperti kita mengkonsumsi obat-obatan untuk kecemasan, gitu ya. Nah, ini proses kerja biologis pada mindfulness teman-teman, ya. Bisa mengaktifkan pusat kesadaran, ya, dalam otak kita. Jadi di otak kita tuh ada prefrontal cortex kalau teman-teman bisa pegang di depan nih, ya. Ditepok-tepok coba, jangan kenceng-kenceng tapi ya. Jadi prefrontal cortex itu menjadi aktif teman-teman, ya. Jadi prefrontal cortex ini adalah area yang itu terkait dengan pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Jadi di otak paling depan ini fungsinya untuk perencanaan, menilai baik buruk, bahkan sampai ke pengambilan keputusan gitu. Nah, prefrontal cortex ini cukup mudah rusak teman-teman, ya. Yang mudah rusak karena apa? Banyak adiksi, banyak ya. Ada adiksi pornografi, ada adiksi-adiksi lainnya. Kerusakan itu ada di sini, ya. Nah, terus proses kerja biologis mindfulness lainnya adalah pengurangan aktivitas default mode network atau DMN teman-teman. Jadi ini adalah jaringan otak yang ini warna merah ini di sini posisinya ya. Jaringan otak yang ketika pikiran kita melayang, melayang bebas kemana-mana gitu ya. Dalam latihan mindfulness, aktivitas DMN ini biasanya berkurang, yang dapat mengurangi pemikiran merenung yang tidak produktif dan meningkatkan fokus pada pengalaman saat ini. Gitu. Nah, terus ada proses kerja biologis lagi di hipokampus dalam otak kita, gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan kemampuan untuk mengingat, ya. Kenapa mindfulness itu mengajarkan kita fokus dan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat. Terus ada respon stres juga karena dalam otak kita ada yang namanya amigdala, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman berpikir emosi itu dari dalam hati kita, dari dalam dada, bukan, ya. Emosi itu ada di dalam otak. Jadi di dalam otak kita dalam yang paling dalam ini ada yang namanya amigdala. Ini struktur otak yang terlibat sama emosional dan stres. Nah, mindfulness bisa meredakan amigdala ini dan menstabilkan aktivitas dari amigdala, teman-teman. Ya, terus ada juga aktivitas dari saraf parasimpatis dan juga aktivitas dari saraf simpatik, ya. Dan ada juga kerja untuk peningkatan kapasitas perhatian kita itu di parietal lobe, ya. Teman-teman nanti bisa baca, bisa disimak, tapi nggak usah dipegang-pegang kepalanya ya, karena kita nggak akan fokus ke sana teman-teman. Ya, ini hanya menjadi salah satu fun fact aja sebenarnya mindfulness itu memberi kerja yang maksimal pada tubuh kita, terutama pada syaraf ya. Oke. Nah, sebenarnya proses biologis tubuh ini itu merupakan bagian respon tubuh terhadap latihan mindfulness. Jadi teman-teman kalau mau menjadi atlet yang hebat, perlu latihan. Nah, kalau teman-teman mau menjadi seorang individu yang fokus dan sadar dalam kesehariannya, teman-teman perlu latihan mindfulness. Sehingga biologis tubuh kita, neuron-neuron dalam tubuh kita terbiasa dengan aktivitas mindfulness. Dan dampaknya bisa berbeda-beda setiap individu yang tadi mungkin aku bilang. Mahasiswaku ada yang dia tiba-tiba pas lagi mindfulness nggak bisa nafas. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kesadarannya meningkat 100% langsung. Ya. Nah, efek-efek lainnya mungkin bisa mengurangi stres, ya, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan juga perubahan cara otak merespon pengalaman kita. Seperti itu, pengalaman hidup. Nah, ini gambarannya teman-teman. You're not live in the past or not in the future, but in the present. Gitu ya. Jadi tubuh kita berada di sini. Ini pikiran teman-teman. Teman-teman yang hitam ini ya. Coba. Nanti kita akan coba teman-teman. Nanti kita ada praktek mindfulness bareng-bareng ya. Setuju? Setuju ya. Nah, mindfulness juga bagian dari resilience factors teman-teman. Jadi kalau teman-teman melatih mindfulness, ya, teman-teman akan menjaga diri teman-teman dari ketidaktahanan terhadap mental yang bermasalah. Ya, ini beberapa planning terhadap resilience factors. Ya, kita akan lebih awareness, kita akan lebih aware, lebih menerima, terus hubungan sosial bisa lebih positif, gitu ya. Sampai ke beberapa poin-poin lagi ada planning for the future, responsibility, dan
optimistic realism. Nah, mindfulness ini juga bisa menjadi bagian kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, kalau teman-teman benar-benar melakukannya satu hari sekali setiap hari. Ya, minimal sekali teman-teman. Kalau beberapa profesional itu akan menyarankan terapi mindfulness ini untuk dilakukan setiap hari minimal sekali. Tapi sebenarnya tidak semua orang bisa pakai mindfulness ya. Ini perlu kita garis bawahi. Tidak semua orang bisa minum obat demam yang sama gitu ya. Dan tidak semua orang juga sebenarnya bisa melakukan mindfulness. Tapi semua orang bisa latihan untuk mindfulness gitu. Bisa mengintegrasikan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Oke. Ya, kita memang harus mulai menggali kekuatan dengan mindfulness, teman-teman. Jadi, basic word-nya adalah fokus dan sadar. Itu dia. Oke? Dan ini salah satu bukti kalau memang menggali kekuatan mindfulness ini memang dibutuhkan, teman-teman ya. Jadi, penelitian dari National Library of Medicine, ya, ini ada jurnalnya Effects of Mindfulness on Psychological Health, ya. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa mindfulness membawa berbagai efek psikologis secara positif, termasuk peningkatan kesejahteraan subjektif, ya, penurunan gejala psikologis, ya, apapun itu gejalanya, teman-teman, ya, dan reaksi emosi, sama peningkatan pengendalian perilaku. Jadi kontrol diri kita akan lebih mindful, akan lebih bagus, gitu ya. Oke, selesai. Nggak lama-lama, tidak panjang-panjang, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Meti. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan. Boleh banget. Sebelum kita nanti praktek bareng-bareng, teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dilo atas pemaparannya. Oke, baik teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa raise hand, bisa langsung ngomong. Kemudian bisa juga di kolom chat. Oh iya, sebelumnya kita foto dulu nih Kak Dilo. Oke, teman-teman, izin kalau bisa dibuka Oke, ya kameranya biar kelihatan nih ganteng sama cantiknya. Oke, kita mulai ya. Terima kasih yang sudah membuka webcamnya. Cantik-cantik banget ya, sama ganteng-ganteng. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mungkin mau langsung raise hand. Atau mau sharing, atau mau curhat-curhat nih sama Kak Dilo. Waduh, Silahkan. kayaknya gantian aku yang curhat kayaknya deh. Saya izin bertanya. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Mas. Halo Pak Mukhtar, silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat aja pertanyaannya. Karena belum begitu paham mindfulness juga ya. Tapi kalau saya hubungkan dengan agama Islam ya, sholat. Nah, pertanyaan saya singkat, apakah sholat itu akan meningkatkan mindfulness atau mindfulness bisa meningkatkan kualitas sholat gitu? Itu. Oke, wah luar biasa banget nih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah sholat itu termasuk dari mindfulness dan meningkatkan mindfulness atau sebaliknya Kak Dilo? Ya silahkan dijawab Kak. Masya Allah. Pak Mukhtar tadi ya? Ini bener nggak sih? Pak Mukhtar. Iya, Pak Mukhtar. Oke, nama panjangnya Pak Mukhtar Akuntansi. Bener ya Pak ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu adalah saya coba bantu ya. Kalau memang ada yang salah dari saya, mungkin itu memang kekurangan dari saya. Kalau memang itu jawabannya betul, mungkin itu adalah kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi pertanyaan apakah
sholat akan meningkatkan mindfulness atau sebaliknya, ya. Mindfulness akan meningkatkan sholat. Nah, jadi sholat meningkatkan mindfulness ini bisa dijelaskan seperti kayak kita beberapa orang percaya bahwa sholat itu dalam agama Islam yang melibatkan serangkaian gerakan gitu ya, Mas Mukhtar ya, dan doa yang dilakukan secara rutin gitu, dan dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan fokus individu. Dalam sholat, eh, ketika kita lagi sholat itu kita diharuskan untuk menjaga konsentrasi penuh, betul ya? Ya, jadi kalau kita konsentrasi penuh itu bisa meningkatkan aktivitas sholat kita menjadi lebih maksimal. Dan kita harus fokus kepada Allah gitu ya. Sambil kita mungkin kadang ada orang beberapa ustadz kayak saya pernah diajarin juga dalam sholat itu merenungkan, membayangkan setiap doa-doa yang kita bacakan. Misalnya kita memaknai Al-Fatihah artinya apa gitu ya. Jadi dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai Bismillah waladhdallin amin. Kita memang dianjurkan untuk memahami artinya, ya, memahami artinya tidak diucapkan dalam sholat, tapi kita memahami, memaknai, gitu. Kita merenungkan makna dari bacaan itu, dan ini bisa mempertajam perhatian kita dan meningkatkan kesadaran pribadi, gitu. Itu kalau sholat meningkatkan mindfulness. Tapi kalau mindfulness meningkatkan sholat, sebaliknya, beberapa orang mungkin akan berpendapat juga bahwa praktek mindfulness yang dikembangkan di luar konteks agama, seperti meditasi atau latihan kesadaran penuh, ini dapat meningkatkan kualitas sholat mereka juga. Ini beberapa pendapat dari beberapa profesional rekan sejawat saya, gitu ya, Mas Mukhtar. Jadi bisa meningkatkan kualitas sholat mereka. Jadi dengan kita memiliki keterampilan dalam mindfulness, ya, seseorang mungkin akan lebih mampu meresapi atau menghayati momen-momen selama sholat. Sehingga itu bisa ngejadiin pengalaman dia dalam sholat itu lebih dalam dan khusyuk. Bahasanya khusyuk ya. Jadi kedua perspektif ini tidak saling mengecualikan, gitu Mas Mukhtar. Tidak mengecualikan. Sholat dan mindfulness bisa saja saling mendukung. Ya, melalui sholat yang disadari dengan baik, jadi seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam, gitu. Mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam dan kualitas yang lebih tinggi dalam ibadahnya. Di sisi lain, praktik mindfulness di luar sholat dapat membantu individu membangun keterampilan kesadaran yang bisa diterapin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sholat. Gitu. Jadi coba kita lebih open mind untuk memahami sebenarnya side effect dari keduanya itu apa. Gitu. Tapi kalau saya pribadi mempercayai sholat akan mempengaruhi mindfulness. Gitu. Karena basic saya juga kebetulan tesis kemarin itu tentang sholat tahajud ya, Mas Mukhtar di S2 kemarin. Tesis saya tentang sholat tahajud. Jadi dalam praktek sholat tahajud itu sebenarnya kita belajar mindfulness. Gitu. Kita belajar khusyuk. Jadi mindfulness itu dalam Islam selain muraqabah, selain praktiknya dalam tasawuf juga itu menjadi basic word-nya kalau dalam Islam itu khusyuk. Kita khusyuk terhadap sholat. Gitu ya. Itu latihan saya mindfulness sambil sholat. Gitu. Jadi setelah sering sholat, melakukan sholat, ya kita akan lebih mindful sama kehidupan. Gitu. Oke, mungkin itu Mas Mukhtar. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Dilo. Oke, ada yang raise hand nih, Kak. Kak Din ya? Oke, silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Kak, saya mau tanya, gimana caranya seseorang atau personal yang karakternya itu dia satu tidak bisa multitasking, kedua dia panikan atau bubuhan untuk bisa mencapai taraf mindfulness dia yang paling optimal dalam kehidupannya. Karena kan dari yang kita tahu ya, kalau orang yang nggak bisa multitasking itu kan dia tidak bisa terpecah-pecah tuh ya, untuk memfokuskan pada hal-hal tertentu yang dijalanin gitu kan. Terus abis itu kalau orang yang panikan sama gupuhan itu dia akan lebih cenderung yang heboh sendiri dan dia nggak bisa benar-benar fokus. Oh nih saya lagi kayak gini nih, saya harus begini, harus begini. Apalagi ketika dia harus problem solving lah. Itu gimana Kak untuk karakter-karakter seperti ini biar dia itu bisa memperbaiki diri dan mencapai mindfulness yang optimal untuk dirinya dia. Seperti itu. Terima kasih.
Oke Kak, terima kasih pertanyaannya. Nah, gimana nih Kak Dilo, bisa langsung dijawab? Wah, berat juga pertanyaannya. Oke, Iya, soalnya eh multitasking. iya Biasanya kalau multitasking orang ya. multitasking tuh overthinking juga nggak sih Kak? Itu Iya, betul. tergantung. Ya, Betul, Kak. Sangat overthinking bisa dibilang. Oke, oke, oke. Nah, oke. oke, saya coba aku bantu jawab ya. Mungkin nanti teman-teman dari tim YMC bisa membantu kalau misalnya ada yang kurang. Oke, jika seseorang memang memiliki karakteristik yang tidak mendukung untuk multitasking, gitu ya, dan seringkali merasa panik, ada beberapa langkah yang memang bisa diambil untuk membantu mereka mencapai tingkat kesadaran maksimal sebenarnya gitu ya, Kak ya. Kak Din ya. Nah, Iya, dalam Dina, Kak. praktik, ya betul. Dalam praktik mindfulness. Jadi pertama kita harus coba pahami dulu bahwa multitasking itu sebenarnya tidak diperlukan, ya. Dalam ilmu neuropsychology, dalam ilmu syaraf dengan ilmu kesehatan mental dengan psikologi, multitasking itu tidak disarankan, gitu ya, Mbak Din ya. Jadi mindfulness ini sebenarnya melibatkan fokus pada satu tugas aja atau pengalaman pada satu waktu, gitu. Ini bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus. Jadi, seseorang yang tidak terbiasa dengan multitasking tidak perlu khawatir sebenarnya tentang kemampuan ini dalam praktek mindfulness. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah orang yang terbiasa multitasking. Nah, biasanya dia akan lebih sulit untuk mencapai mindfulness yang lebih maksimal, tingkat kesadaran maksimal, gitu ya. Terus yang kedua, coba untuk mulailah dengan pendekatan yang sederhana. Jadi, kita mencoba untuk memulai dengan pendekatan yang sederhana aja. Jadi praktik mindfulness ini dapat membantu kita yang secara basic, mindfulness itu kan banyak ya, ada deep breathing, ada mindful eating, mindful walking gitu ya. Coba meditasi pendek dulu aja gitu. Ibaratnya kayak kita mau olahraga, kita nggak mungkin dong langsung lari 2 jam penuh gitu ya. 10K gitu kan, keliling 10 kilometer. Aduh, bisa koet di jalan tuh, ya kan? Jadi cobalah untuk meditasi pendek atau latihan pernapasan yang sederhana aja untuk kita mulai. Gitu. Jadi dalam praktek mindfulness, fokus hanya menjadi fokus pada satu hal aja. Gitu. Misalnya pernapasan. Sehingga tidak perlu khawatir tentang multitasking. Ya, nanti kita coba bareng-bareng teman-teman, nanti di akhir sesi kita coba praktek mindfulness bareng, ya. Terus kita mencoba untuk mempelajari keterampilan mengelola stres, latihan mindfulness secara konsisten, ya, karena tanpa latihan yang konsisten itu tidak akan memberikan maksimal hasilnya nggak akan maksimal, gitu. Dan mungkin buat yang belum terbiasa perlu menggunakan bantuan atau panduan, ya, atau instruktur mindfulness, bukan senam, ya. Senam aja butuh instruktur, mindfulness juga butuh buat yang belum terbiasa. Nah, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau memang kita masih belum bisa, nggak apa-apa. Ya, praktik mindfulness ini adalah proses. Ada beberapa klien yang beberapa klien saya pribadi, memang dia juga mahasiswa juga sih di kampus tempat aku ngajar gitu ya. Jadi awalnya nggak bisa waktu itu, dia nggak mau lagi. Tapi saya coba ajak berdamai sama-sama, yuk kita coba lagi besok. Ternyata kedua, ketiga, keempat, bahkan dia sekarang ketagihan sama mindfulness. Gitu. Dan pertama juga kita harus berlatih di lingkungan yang mendukung, ya. Nggak mungkin dong kita latihan mindfulness di stasiun, gitu kan. Belum terbiasa di stasiun, buset, mau ngapain, mau jualan antum, gitu ya. Oke, itu mungkin Mbak Meti, Mbak Din, mungkin semoga bisa membantu ya. Iya, makasih, Kak. Tuh. Oke, terima kasih Kak Mungkin cukup kali ya jawabannya. Mbak Meti ya. Oh iya, bisa Mm-mm. langsung praktek ya Kak ya? Iya nih, mau praktek nih, aduh, Oke, aduh, aduh. semangat ya teman-teman. Kita harus mindful nih karena mau praktekin. Oke, Eh, Hmm. oke, silakan Kak Dilo. Oke, aku coba izin share ya untuk soundnya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi di jalan, kalau memang pakai headset, coba untuk dilatih aja, didengerin aja instruksinya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada di kamar gitu ya, mau bareng sama pasangannya juga boleh. Kita latihan bareng-bareng teman-teman ya. Oke, pertama silakan ambil posisi yang nyaman dulu teman-teman. Ya, kalau bisa duduk, jangan jungkir balik. Ya, ambil posisi yang nyaman, duduk.
Kalau mau tiduran, saya sarankan mungkin tidak dulu ya. Senderan boleh. Ya, senderan boleh dan diusahakan duduknya tegak tapi rileks. Gitu. Oke. Apabila teman-teman di seluruh di anggota tubuhnya ada yang masih menempel seperti jam tangan, gelang, ya, hal-hal yang mengganggu akan mengganggu kita dalam fokus, coba untuk disingkirkan dulu, dilepas dulu ya jam tangannya. Oke, yang mau open cam silakan, kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Ya, pastikan sound teman-teman aman ya. Jadi bisa mendengarkan suaraku secara jelas. Oke, silakan. Sekarang teman-teman kita bersama-sama, hitungan ketiga, pejamkan mata bersama-sama ya. 1, 2, 3. Silakan teman-teman pejamkan mata dan mulailah bernafas seperti biasa. Ambil nafas yang dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Lakukan perlahan, semakin lama semakin pelan. Ambil nafas lagi yang dalam melalui hidung, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Lalu hembuskan melalui mulut. Ambil nafas lagi yang dalam melalui hidung, pelan-pelan saja, dan hembuskan juga secara perlahan melalui mulut, teman-teman. Terus lakukan olah nafas seperti itu, semakin lama semakin pelan, semakin lama semakin dirasakan udara yang masuk, dan teman-teman silakan melakukan pernafasan secara perlahan. Terus lakukan seperti itu tanpa perlu saya beri aba-aba lagi. Silakan bernafas lagi. Ambil nafas yang dalam melalui hidung, merasakan udara yang masuk, begitu menenangkan, dan rasakan udara yang dihembuskan lebih begitu menenangkan. Baik, saat ini bawa fokus pikiran teman-teman hanya kepada nafas yang teman-teman hirup dan teman-teman hembuskan. Bawa fokus pikiran teman-teman hanya kepada nafas yang dihirup dan kepada nafas yang dihembuskan. Fokus hanya kepada nafas saja, dengan tetap melakukan olah nafas yang semakin lama semakin nyaman, semakin lama semakin pelan. Fokuskan pikiran kita, pusatkan fokus pikiran kita hanya kepada nafas saja, teman-teman. Hanya kepada nafas yang masuk melalui hidung. Rasakan udara yang masuk begitu dekat menyentuh rongga-rongga di hidung kita, dan rasakan juga udara yang kita hembuskan begitu dekat dengan rongga di mulut kita, sehingga udara yang masuk dan keluar sangat terasa menyentuh rongga-rongga di dalam tubuh kita. Silahkan fokus
fokus hanya kepada nafas. Lakukan terus seperti itu tanpa perlu saya beri aba-aba lagi. Ambil nafas yang dalam, sedalam-dalam mungkin, pelan-pelan saja. Lalu rasakan hembusan dengan pelan juga melalui mulut. Apabila ada pikiran yang melewati pikiran teman-teman, apabila ada perasaan atau emosi yang timbul, ya, apabila ada perasaan-perasaan yang nyaman atau tidak nyaman, pikiran-pikiran yang mulai melintasi atau terlintas di pikiran kita, cukup amati saja emosi itu, amati saja emosi yang nyaman atau tidak nyaman itu, sambil kita memejamkan mata. Silakan amati juga pikiran itu sambil kita terus memejamkan mata. Cukup amati saja emosi dan pikiran itu, dan kita tarik kembali fokus kita hanya kepada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Bawa fokus kita sepenuhnya hadir hanya pada nafas. Sambil memejamkan mata, kita tetap menghirup nafas yang segar. Rasakan udaranya melalui hidung dan hembuskan secara perlahan melalui mulut teman-teman. Apabila pikiran kita mulai melayang kembali, cukup amati saja pikiran yang ada, cukup diperhatikan saja dan amati emosi itu tanpa perlu kita menilai atau kita judgement. Cukup amati emosi itu dan amati pikiran itu, kita tarik kembali fokus pikiran kita sepenuhnya hanya kepada nafas. Hirup yang dalam melalui hidung, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Pelan-pelan saja. Ambil nafas lagi yang dalam melalui hidung, pelan-pelan saja. Lalu hembuskan melalui mulut, pelan-pelan saja. Semakin lama teman-teman melakukan olah nafas ini, semakin lama teman-teman nyaman dengan tubuh teman-teman sendiri, semakin lama teman-teman hadir dan sadar pada momen saat ini. Sadari nafasnya, sadari setiap udara yang masuk, sadari setiap udara yang teman-teman hembuskan. Semakin lama, semakin nyaman, bahkan semakin lama
teman-teman tetap terjaga pada ritme pernafasan yang alami dan ritme pernafasan yang sangat nyaman. Temukan alur pernafasan yang nyaman, rasakan udaranya, fokuskan sepenuhnya, hadirkan diri kita sepenuhnya berada di sini bersama nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Saat ini teman-teman sudah berada dalam ritme nafas yang sangat nyaman dan baik. Baik, kapan saja teman-teman sudah mulai siap, tetap jaga pernafasannya, ritmenya, tetap jaga fokusnya. Kapan saja teman-teman sudah mulai siap, silakan bukalah mata teman-teman secara perlahan. Kapan saja teman-teman sudah mulai siap. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih Kak Dilo. Gimana nih teman-teman? Udah merasa lebih baik ya dan lebih tenang lagi. Oke, eh Kak Dilo, di sini kami ada mau mengumumkan nih yang menjadi pemenang ya. Yang jelas yang aktif ya Kak. Ada dari Pak Muhtar ya sama Kak Din gitu. Nah, selamat untuk Pak Muhtar dan Kak Din mendapatkan konsultasi dan relaksasi gratis gitu. Nanti bisa hubungin admin ya. Oke. Oke, Iya, Mbak Meti, mungkin aku mau sedikit ngasih hadiah buat teman-teman yang hadir malam hari ini, ya. Oke, Ini silahkan Kak. tidak aku batasi buat yang nanya siapa, tapi aku kasih audio mindfulness, gitu ya, Mbak Meti. Boleh ya? Boleh banget Boleh. Kak. Jadi nanti aku share, aku share di grup nanti untuk audio mindfulness-nya. Itu udah suaraku sih, bukan suara orang lain ya. Ya, Oke. suaraku sendiri. Kalau Oke. sekiranya enak didengar, teman-teman ntar denger aja. Tapi kalau enggak, ntar di-delete aja nggak apa-apa. Takutnya ganggu kan, malah datang tikus sama cicak, nah takutnya gitu. Oke. Ya, nanti audio Baik. mindfulness-nya aku share di grup webinar. Terus nanti emang udah diedit juga sama back sound-nya. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang tadi ada di jalan gitu ya. Tadi aku baca ada Mas Aditya Dumadi ya. Ada Mas Aditya Dumadi katanya lagi nggak kondusif lagi, nggak bisa open mic, dia lagi di travel. Mungkin nanti Mas Aditya Dumadi setelah nyampe di Jakarta ataupun kemanapun itu deh, ya bisa didengerin audionya gitu. Takutnya kalau mindfulness di travel ketinggalan nanti, kelewatan. Iya ya. Oke, mungkin itu aja tambahan dari aku. Mungkin Mbak Meti dan teman-teman GMC. Thank you, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dilo untuk hari ini pemaparannya luar biasa sekaligus prakteknya ya. Oke, baik kita kembalikan lagi nih sama Kak Mirza. Kak Mirza. Iya, halo. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kak Dilo, materinya luar biasa. Terima kasih juga untuk Kakak Meti ya, yang sudah mengawal materi ini dengan baik, mengawal acara ini dengan baik. Baik, tadi udah diumumkan ya untuk kedua pemenang, ada Kak Din sama satu lagi siapa tadi Kak Meti? Pak Muhtar ya? Pak Muhtar ya, Pak Muhtar ya. Iya. Oke.
Ya, luar biasa materi yang sudah disampaikan. Insya Allah kita akan berikan, tadi sudah ada bonus yang akan dikasih langsung dari Kadilo untuk seluruh peserta ya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mencapai titik dalam kehidupan kita ini bisa lebih hening, bisa damai dan penuh dengan kesadaran. Mungkin itu saja. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Mungkin ini dari berbagai wilayah ya. Insya Allah nanti kita juga akan ada webinar-webinar berikutnya. Insya Allah nanti bisa disimak melalui grup ataupun bisa juga melalui media sosial mungkin ya Kak Meti ya. Iya, bener banget, Kak. Jangan lupa Oke, follow, subscribe juga ya. oke ya. Ada lagi mungkin materi atau akan disampaikan Kak Meti dari YMC. Iya, nanti ada webinar selanjutnya tentang LGBT, kemudian ada marketing flexing, ada persiapan fresh graduate sama untuk depresi ya. Nah, itu luar biasa banget nih buat teman-teman kalau misalnya mau ikut bisa hubungi langsung sama admin ya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Mungkin juga sudah malam ya. Barangkali mau istirahat. Insya Allah kita akan berjumpa di next webinar. Infonya akan lebih lengkap akan disampaikan di grup peserta. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.